Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir, yaitu kita mulai pembahasan dari tafsir dari surah Al-Anfal, di mana surah Al-Anfal yang berarti harta rampasan perang. Surah ini merupakan surah Madaniyah, yaitu surah yang turun setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala Abdullah bin Abbas al-anfal al-ghanaim, yaitu Abdullah bin Abbas mengatakan al-anfal artinya adalah al-ghanaim, yaitu harta rampasan perang. Dan juga Sa'id bin Jubair bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, qultu li Ibni Abbas surat Al-Anfal, qala nazalat fi Badrin. Sa'id bin Jubair, salah seorang muridnya Abdullah bin Abbas, bertanya, aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang surah Al-Anfal. Maka beliau mengatakan, surah ini turun dalam perang Badar. Maka disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang sabab nuzul dari surah Al-Anfal ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis dari Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, qala sa'altu Ubadah 'anil anfal faqala fina ashabu Badar nazalat hina ikhtalafna fin nafal wa sa'ad fihi akhlaquna fantaza'allahu min aidina wa ja'alahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muslimin. Itu dari Abi Umamah, aku bertanya kepada Ubadah tentang Al-Anfal, yaitu surah Al-Anfal. Maka beliau mengatakan bahwasanya surah itu turun terhadap kami ashabu Badar, yaitu orang-orang yang ikut pada perang Badar. Yang mana ayat itu turun ketika kami berselisih atau berbeda pendapat tentang harta rampasan perang. Dan akhirnya Allah SWT menyerahkan kepada Rasulullah SAW pembagiannya, di mana harta rampasan perang yang pertama kali ada di tangan kaum muslimin adalah ketika perang Badar. Semuanya kita ketahui bahwasanya ketika Rasulullah SAW di Mekah, maka
tidak diizinkan oleh Allah SWT untuk berperang melawan orang-orang musyrik. Tapi ketika hijrah ke Madinah, maka Allah SWT mengizinkan untuk berperang. Dan peperangan pertama kali adalah terjadi ketika tahun kedua Hijriah pada bulan Ramadan, yaitu perang Badar. Dan ketika itulah pertama kali kaum muslimin memperoleh harta rampasan perang. Dan mana harta rampasan perang ini dalam syariat umat-umat terdahulu itu tidak dihalalkan. Tetapi Allah SWT memberikan keistimewaan kepada umat ini, di mana Allah SWT menghalalkan harta rampasan perang buat kaum muslimin. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, wa uhillat li al-ghanaim, yaitu dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Maka an-nafal atau al-anfal atau al-ghanimah atau al-ghanaim itu artinya adalah harta rampasan perang yang diperoleh oleh kaum muslimin ketika mereka berperang melawan orang-orang kafir. Adapun harta yang diperoleh tanpa peperangan, maka itu disebut al-fai, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Hasyr. Itu harta rampasan yang tidak didapatkan dengan berperang. Sedangkan al-anfal adalah harta rampasan yang didapat karena berperang menghadapi orang-orang kafir. Kemudian perlu juga kita mengetahui, atau ya mungkin kita semua sudah mengetahui, bahwasanya perang Badar terjadi di mana Allah SWT, di mana Rasulullah SAW pertama sekali tidak ingin berperang dan tidak ada niat berperang. Di mana Rasulullah SAW ketika itu mendengar ada kafilah rombongan dagang yang dipimpin oleh rombongan dagang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan pulang dari Syam menuju Makkah. Dan tentunya ketika dia berjalan dari Syam menuju Makkah mesti melewati Madinah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat ketika itu agar mereka mencegat kafilah dagang tersebut. Sehingganya ketika itu tidak semua sahabat yang ikut perang Badar. Tidak semua sahabat yang ikut, karena niatnya bukan berperang. Tapi kemudian Abu Sufyan mendengar berita tersebut, kemudian dia mengambil jalan yang lain, melewati tepi pantai, kemudian sehingga tidak berjumpa dengan Rasul. Tapi sebelum itu dia sudah mengirim utusan ke Mekah untuk memberitahukan kepada orang kafir Quraisy bahwasanya Muhammad telah ingin mencegat mereka. Kemudian para dedengkot Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab ketika itu bersiap dengan 1000 pasukan menghadapi kaum muslimin dan berangkat ke Madinah. Maka kemudian tanpa ada kesepakatan ataupun tanpa ada keinginan dari Nabi SAW, maka bertemulah pasukan Abu Jahal dan juga kaum muslimin di Badar. Badar sebuah sumur atau mata air di luar kota Madinah. Maka Allah SWT kemudian mengabadikan kisah tersebut dalam surah Al-Anfal, di mana Rasulullah SAW dan para sahabat tidak ingin melakukan perang, hanya ingin mencegat rombongan dagang. Tapi yang terjadi justru rombongan itu lolos, kemudian justru mereka berhadapan dengan pasukan yang lengkap, siap berperang.
Sedangkan kaum muslimin tidak membawa perlengkapan perang karena mereka tidak berperang, tidak ingin berperang. Ini peralatan seadanya. Tapi Allah SWT memperlihatkan kebesarannya. Dan kita akan lihat nanti akan disebutkan oleh Allah SWT bagaimana kaum muslimin ingin mendapatkan harta rampasan perang atau harta kafilah dagang Quraisy, tapi Allah justru dengan takdir Allah SWT itu tidak terjadi. Tapi yang terjadi justru peperangan. Kita akan lihat bagaimana nanti dalam ayat Allah SWT menjelaskannya. Dan semua ini takdir dari Allah SWT dan semuanya ada hikmahnya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang al-anfal. Mereka itu para sahabat ketika itu bertanya, bagaimana kita ini mendapatkan harta rampasan perang? Bagaimana ini? Bagaimana pembagiannya? Maka kemudian Allah SWT mengatakan qul al-anfalu lillahi war rasul. Katakan bahwasanya al-anfal, harta rampasan perang itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Dan nanti akan kita lihat dalam beberapa ayat ke depan, nanti Allah akan sebutkan, akan menurunkan pembagian al-anfal itu dalam surah al-anfal ini. Tapi di awal ayat itu ketika kaum muslimin mereka berselisih paham bagaimana ini, bagaimana pembagiannya, maka Allah SWT menurunkan ayat pertama. Katakanlah bahwasanya al-anfal ini untuk Allah dan Rasulnya, yaitu Allah dan Rasulnya yang akan membagi. Fattaqullaha, kata Allah SWT, bertakwalah kepada Allah SWT. Bertakwalah kepada Allah SWT, di mana kalian sebelumnya berselisih paham tentang harta ini. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah SWT. Ini adalah salah satu cobaan ketika seorang mendapatkan dunia, ya. Kemudian mereka berselisih di situ. Berselisih karena dunia. Maka kata Allah, bertakwalah kepada Allah SWT. Wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah hubungan di antara kalian yang tadinya ya mereka bersepakat, yang tadinya mereka saling mengasihi, tapi karena ada rampasan ini mereka berbeda pendapat. Dan kemudian mungkin di antara sebagiannya berdebat dan sebagainya. Maka kata Allah, wa aslihu dzata bainikum, perbaikilah hubungan di antara kalian, wa atiiullaha wa rasulah, dan taatlah kepada Allah dan juga Rasulnya. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Allah SWT yang akan membagi pembagian harta rampasan ini. Maka taatilah Allah dan Rasulnya in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Maka ini kita lihat, ini ujian keimanan yang Allah berikan kepada para sahabat ketika itu, ketika mereka mendapatkan ghanimah, ya, ghanimah harta rampasan perang ketika perang Badar, dan itu adalah harta rampasan pertama yang mereka dapatkan. Kemudian Allah SWT mengingatkan dalam ayat selanjutnya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang beriman itu adalah orang yang ketika disebut Allah maka takutlah hati mereka. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yaitu ayat Allah SWT, bertambahlah imannya. Dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Maka dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan sifat orang yang beriman. Allah tadi mengatakan, wa atiiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin, bertaatlah kepada Allah dan Rasul jika kalian beriman. Bagaimana sifatnya?
orang yang beriman, Allah katakan orang yang beriman di antara sifatnya idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Maka jika disebut Allah maka takutlah hati mereka. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya ketika seorang ingin melakukan maksiat kemudian dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, berhenti dia. Ketika dia ingat kepada Allah SWT, maka dia berhenti dari perbuatan maksiat tersebut atau tidak jadi melakukannya. Maka ini sifat orang yang beriman. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Wajilat artinya khaufa. Yaitu bagaimana hati mereka takut kepada Allah SWT. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah SWT, maka bertambahlah imannya. Maka ayat ini menjadi dalil bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Ayat ini menjadi dalil bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu bertambah dan bisa juga berkurang. Dan ini ijma, kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah. Bahwasanya iman itu bertambah. Ya, bertambah dengan ketaatan kepada Allah SWT. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah SWT, dan dibacakan di sini tidak hanya sekedar dia mendengar tapi juga memahami apa yang dibaca. Karena seorang yang mendengarkan Al-Quran atau dia sendiri yang baca Al-Quran tidak mungkin bisa bertambah imannya kalau dia tidak memahami apa yang dibaca. Maka maksud di sini adalah bagaimana seorang ketika dia mendengar ayat dan dia mentadabburinya, dan memang itulah tujuan Al-Quran diturunkan, yaitu untuk dibaca dan ditadabburi, dipahami, dan dengan itu seorang bertambah iman. Sebab kalau seorang hanya baca Al-Quran tidak dia pahami, maka belum tentu bertambah imannya, karena dia tidak paham. Tapi orang yang dia membaca, dia paham apa yang dia baca, atau dia dengar dan dia paham apa yang dia dengar, bertambah iman. Ketika ayat yang dibaca atau ayat yang didengar tentang neraka, bertambah takut dia. Tentang surga, bertambah harapannya kepada Allah. Oleh karena itu, ini yang dimaksud dengan bertambah iman adalah seorang yang dia ketika membaca Al-Quran dia memahami. Dan ini faedah. Faedah dari orang yang memahami Al-Quran. Dan itulah tugas kita. Tidak hanya kita sekedar membaca, tapi juga kita harus mempelajari maknanya. Makanya Umar bin Khattab misalnya, beliau masuk Islam karena mendengar ayat ketika dibacakan surah Toha oleh adiknya Fatimah. Najasyi beriman dia ketika dibacakan surah Maryam kepadanya. Bahkan juga Jubair bin Mut'im juga masuk Islam karena mendengar ayat dari surah At-Tur. Kenapa? Karena mereka memahami. Maka seorang hendaknya dia berusaha memahami ayat Al-Quran, karena dengan itulah dia bisa mendapatkan faedah dari Al-Quran. Faedah yang bertambah iman dengannya. Ketika dia baca, bertambah iman. Karena dia paham apa yang dibaca. Dan tadi sudah disebutkan bahwasanya iman bertambah. Ketika seorang melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Dan bisa berkurang jika melakukan perbuatan maksiat. Kemudian Allah SWT mengatakan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. At-tawakkal
al-i'timad 'ala Allah ba'da fi'lil asbab. Tawakal artinya adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha. Itu yang dikatakan dengan tawakal. Seorang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusannya setelah dia melakukan usaha yang maksimal. Itulah yang dimaksud dengan tawakal. Maka tidak benar sebagian orang yang menyangka atau mengira bahwasanya tawakal hanya sekedar berserah diri kepada Allah tanpa ada usaha sedikit pun. Ini bukan tawakal. Tapi tawakal yang benar, dia berusaha kemudian dia serahkan usaha itu kepada Allah SWT. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Lau tawakkaltum haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu atau kama turzaqut tayr atau yurzaqut tayr. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau kalian benar-benar tawakal, kata Rasulullah SAW, sebagaimana tawakal yang benar, sungguh kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung yang dia pada pagi harinya pergi dengan perut yang kosong dan pulang dengan perut yang sudah berisi. Maka tawakal kepada Allah SWT harus dibarengi dengan usaha. Usaha yang maksimal. Ini tawakal. Dan seorang berserah diri kepada Allah SWT. Dan faedah dari tawakal apa? Seorang ketika dia mendapatkan usaha atau hasil dari yang dia usahakan itu suatu kebaikan, kesuksesan, maka dia ingat sama Allah. Dia tidak lupa diri dan tidak lupa daratan. Kalau dia gagal, dia tidak putus asa. Ini faedah dari tawakal kepada Allah. Bisa orang kalau tidak punya tawakal kepada Allah, kalau dia gagal, dia akan putus asa. Aku sudah berusaha, kata dia, semaksimal mungkin. Kemudian gagal. Kalau dia tidak tawakal, dia putus asa. Kalau dia berhasil, dia akan lupa diri, akan menjadi orang yang sombong. Ini keberhasilan saya karena usaha saya. Lupa dia kepada Allah SWT. Maka ini tawakal. Seorang hendaknya dia bertawakal kepada Allah SWT, dan itu sifat orang mukmin. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah cukuplah baginya. Cukuplah Allah baginya. Allah SWT akan mencukupkan kebutuhannya. Kemudian sifat selanjutnya disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat yang ketiga, alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mereka mendirikan salat. Para ulama menjelaskan mendirikan salat yaitu mengerjakan salat di awal waktunya dengan menjaga, memelihara rukun dan syaratnya. Mengerjakan salat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini yang dikatakan mendirikan salat. Dan ayat tentang mendirikan salat banyak dalam Al-Quran, puluhan. Mendirikan salat. Baik dalam bentuk berita sebagaimana ayat ini, mereka mendirikan salat, atau perintah, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Maka perintah untuk mendirikan salat maksudnya adalah bagaimana seorang menjaga salatnya, menjaga waktunya, menjaga rukun dan syaratnya, menjaga tata cara pelaksanaan salat itu sendiri. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan juga orang yang beriman itu adalah mereka menginfakkan sebagian apa yang kami berikan kepada mereka. Mereka infakkan di jalan Allah SWT. Karena perlu kita ketahui bahwasanya apa yang Allah berikan, apa yang kita miliki hari ini, pemberian dari Allah SWT. Dan itu ada hak orang lain. Ada hak anak yatim, orang miskin yang membutuhkan. Maka orang yang beriman, bagaimana dia menginfakkan sebagian hartanya untuk yang membutuhkan. Ini di jalan Allah SWT. Kata Allah SWT, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Maka bagi mereka
derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratun mencegat rombongan dagang atau kita akan berhadapan dengan pasukan. Maka kemudian ketika mereka mendengarkan itu, maka mereka tentunya para sahabat yang ikut ketika itu, karena mereka memang tidak punya persiapan untuk perang, mereka tentunya menginginkan, kami ingin apa? Mencegat rombongan dagang saja. Kami tak ingin berjumpa dengan pasukan yang mereka siap untuk berperang. Karena apa? Karena memang wajar, karena para sahabat ketika itu tidak siap perang. Tapi Allah sudah mentakdirkan. Maka Nabi menyebutkan itu. Kita ada di antara dua pilihan. Kalau Abu Sufyan lolos, maka kita akan berhadapan dengan Abu Jahal dan Abu Lahab dengan pasukannya. Allah katakan, sebenarnya Allah SWT telah mengeluarkan Anda dari rumah Anda, yaitu Rasulullah SAW. Dan sebagian kaum muslimin
tidak mau, maksudnya ketika mendengar akan berjumpa dengan pasukan, mereka tentunya tidak mau. Karena akan berperang. Yujadilunaka fil haq, mereka berdebat. Mendebat kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka akan berhadapan dengan pasukan Abu Jahal. Sudah jelas. Kenapa? Abu Sufyan sudah lewat. Dan mereka akan berhadapan dengan Abu Jahal dengan tentaranya yang lengkap. Ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Seolah-olah, ini sebagian sahabat, seolah-olah mereka digiring menuju kematian sedangkan mereka melihatnya. Jadi seolah para sahabat ketika itu, ketika sudah mendengar bahwasanya Abu Sufyan sudah lolos dan mereka tidak mungkin lagi kembali ke Madinah, mereka harus berhadapan dengan Abu Jahal dan pasukannya yang lengkap. Sebagian sahabat merasa berat. Kenapa? Karena mereka akan berperang. Mereka tidak siap. Allah SWT menggambarkan dalam ayat ini, ka'annama yusaquna ilal maut, seolah-olah mereka digiring menuju kematian. Sedangkan mereka melihat kematian itu di hadapan mereka. Tentunya menurut perhitungan logika para sahabat gitu, pasti kita akan kalah. Kenapa? Enggak bawa senjata. Enggak bawa persiapan perang. Makanya Allah menggambarkan ka'annama yusaquna ilal maut, seolah-olah mereka digiring menuju kematian dan mereka lihat itu di hadapan mereka sudah ada kematian. Wa hum yanzurun, mereka melihatnya. Wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum. Ketika Allah SWT menjanjikan, ingat kata Allah SWT, ketika Allah SWT menjanjikan kepada kalian salah satu dari dua kelompok, yaitu Abu Sufyan atau Abu Jahal. Abu Sufyan dengan kafilah dagangnya atau Abu Jahal dengan pasukan tentaranya yang kuat, yang lengkap. Ingatlah kata Allah SWT, ketika Allah menjanjikan kepada kalian dua di antara dua pasukan ini, dua kelompok ini, annaha lakum, bahwasanya kalian akan berjumpa dengan mereka. Tawadduna anna ghairata syauka takunu lakum. Kalian ingin berjumpa dengan siapa? Dengan pasukan yang tidak memiliki syaukah, tidak memiliki kekuatan, yaitu Abu Sufyan. Kalian ingin berjumpa dengan